Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari Bapak dosen. Karena itu termasuk tugas UTS di semester ini. Oke, langsung aja. Jadi UTS kali ini Bapak dosen kasih soalnya 10 butir soal. Ini dia. Yang pertama, jelaskan konsep investasi dalam pandangan syariah dan perbedaan dengan investasi konvensional. Jadi, dalam pandangan syariah, investasi adalah penanaman modal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Investasi syariah memisahkan secara jelas antara mana yang halal dan mana yang haram, sehingga dana yang diinvestasikan tidak hanya menguntungkan untuk individu saja, tapi juga masyarakat keseluruhan. Nah, prinsip-prinsip syariah dalam investasi meliputi jenis usaha dan transaksi yang harus sesuai dengan ajaran Islam, seperti tidak mengandung riba, horor, maisir, dan lain-lain. Nah, perbedaan utama antara investasi syariah dan konvensional itu bahwa investasi syariah itu berpatokan pada hukum Islam. Sedangkan investasi konvensional tidak memisahkan secara jelas antara mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian investasi syariah juga memiliki landasan hukum yang berasal dari Al-Quran, hadis, kemudian fatwa DSN dan MUI, yang dimana tidak ditemukan dalam investasi konvensional. Selain itu, investasi syariah memiliki varian akad dalam praktek dan pelaksanaannya, seperti bagi hasil, sewa menyewa, kerjasama, yang belum tentu ditemukan dalam investasi konvensional. Nah, dalam investasi syariah, dana akan dialokasikan hanya pada bisnis-bisnis yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, memberikan keyakinan kepada investor bahwa uang mereka bekerja untuk tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga mendapatkan keberkahan dan keuntungan yang halal. Di sisi lain, investasi konvensional menawarkan bunga sebagai komponen penting, terutama dalam produk-produk keuangan seperti pinjaman, obligasi, deposito bank, yang dimana itu dilarang dalam prinsip-prinsip syariah. Jadi yang kedua itu pertanyaannya, jelaskan konsep idle money dalam Islam. Nah, dalam Islam, idle money atau dana yang tidak produktif itu merujuk pada dana yang tidak digunakan secara efektif dan tidak menghasilkan keuntungan yang bermanfaat. Konsep ini terkait dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang menekankan pentingnya menginvestasikan dana untuk meningkatkan keuntungan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, kemudian dalam Islam, dana yang tidak produktif dianggap sebagai dana yang tidak digunakan secara efektif dan tidak sesuai dengan tujuan keuangannya seharusnya dicapai. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menginvestasikan dana mereka dalam bentuk-bentuk yang produktif dan bermanfaat, seperti proyek-proyek yang meningkatkan persediaan kapital nasional untuk meningkatkan keuntungan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Nomor 3, sebutkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pasar modal. Jadi pasar modal itu diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Oke, yang nomor 4, jelaskan perbedaan saham biasa dan saham preferen. Dari segi hak dividen, saham preferen memiliki hak dividen yang lebih tinggi dibanding saham biasa. Hak dividen saham preferen juga lebih diprioritaskan dalam laba bersih perusahaan dan jumlah dividen lebih besar dibanding dengan saham biasa. Kemudian dari segi hak suara, pemegang saham preferen tidak memiliki suara pada RUPS atau rapat umum pemegang saham, kecuali ditentukan berbeda dalam anggaran dasar perusahaan. Kemudian pemegang saham biasa itu memiliki hak suara dalam RUPS dan berpartisipasi dalam keputusan perusahaan. Kemudian dari segi harga, saham preferen itu harganya lebih stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh pasar. Saham preferen juga cenderung lebih mahal dari saham biasa. Kemudian dari segi kode saham, saham preferen memiliki kode yang berakhiran P. Jadi contohnya seperti ANTMP, kemudian BBCAP. Sedangkan dari saham biasa itu tuh namanya hanya 4 huruf aja. Contohnya seperti ANTM, kemudian ada BBCA gitu, ada BBRI. Nah, seperti itu. Kemudian dari segi urutan penerima dividen. Jadi saham preferen itu memiliki hak istimewa
untuk mendapatkan dividen lebih awal dari saham biasa. Jika perusahaan tidak mendapatkan laba, maka saham preferen tetap berhak mendapatkan dividen tetap, sedangkan saham biasa tidak mendapatkan dividen sama sekali. Kemudian dari segi risiko, tingkat risiko saham preferen itu relatif lebih rendah karena pemegang saham preferen akan diprioritaskan ketika aset perusahaan dilikuidasi. Namun saham biasa memiliki risiko yang lebih tinggi karena dapat mengalami fluktuasi harga yang besar. Kemudian dari segi keistimewaan, saham preferen memiliki keistimewaan berupa hak yang lebih tinggi atas aset dan laba yang dihasilkan emiten dibandingkan dengan saham biasa. Namun saham biasa memiliki keistimewaan lain seperti memiliki hak suara dalam RUU PS dan berpartisipasi dalam keputusan perusahaan. Oke, aku akan menjawab pertanyaan nomor 5. Jelaskan konsep kepemilikan perusahaan melalui saham. Jadi kepemilikan perusahaan melalui saham adalah suatu konsep di mana individu atau organisasi memiliki hak dan tanggung jawab sebagai pemegang saham dalam suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan dividen berdasarkan besarnya modal yang disetor dan memiliki tanggung jawab untuk memantau kerja perusahaan. Kepemilikan perusahaan melalui saham dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kepemilikan saham mayoritas dan kepemilikan saham minoritas. Kepemilikan saham mayoritas itu memiliki jumlah saham yang lebih dari 50% dari total saham perusahaan dan memiliki kontrol yang lebih besar dalam pengambilan keputusan perusahaan. Mereka memiliki hak menggugat perusahaan jika terjadi kesalahan atau kelalaian anggota direksi yang merugikan perusahaan. Kemudian kepemilikan saham minoritas. Pemegang saham minoritas memiliki kurang dari 50% dari total saham perusahaan dan memiliki kontrol yang lebih kecil dalam pengambilan keputusan perusahaan. Mereka memiliki hak dividen sesuai dengan modal yang dia setorkan, tetapi dia tidak berhak untuk menggugat perusahaan. Kepemilikan perusahaan melalui saham juga dapat dibedakan menjadi dua struktur, yaitu yang pertama struktur kepemilikan terkonsentrasi, kemudian yang kedua struktur kepemilikan menyebar. Nah, kalau struktur kepemilikan terkonsentrasi itu tuh memiliki kontrol yang lebih besar dalam pengambilan keputusan perusahaan dan memiliki hak untuk menggugat perusahaan jika terjadi kesalahan atau kelalaian anggota direksi yang merugikan perusahaan. Kemudian struktur kepemilikan menyebar, pemegang saham memiliki kontrol yang lebih kecil dari pengambilan keputusan perusahaan dan tidak memiliki hak untuk menggugat perusahaan. Pertanyaan yang keenam, jelaskan yang dimaksud dengan perusahaan terbuka dan tertutup. Oke, yang pertama aku akan menjelaskan perusahaan terbuka atau PT terbuka. Jadi PT terbuka itu adalah perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara publik di pasar modal. Nah, siapa saja dapat memiliki saham ini yang terdapat di bursa saham. Nah, ciri-cirinya itu tuh PT terbuka itu akhirannya memiliki kata TBK. Itu sebagai penanda bahwa perusahaan itu adalah PT terbuka. Kemudian dipimpin oleh direksi yang menentukan tujuan, arah berjalannya perusahaan dan mengambil keputusan terkait operasional perusahaan. Kemudian ciri-cirinya itu dividen membagikan dividen kepada investor sebagai imbal balik atas investasi. Kemudian ada fungsi pasif dari investornya. Fungsi dari pasif investornya itu di mana investor dapat membeli dan menjual saham secara bebas. Terus adanya kewajiban laporan yang lebih luas, termasuk melaporkan kepada otoritas pemerintah terkait dan pemegang saham. Kemudian perusahaan tertutup atau PT tertutup. Nah, adalah perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa saham terbuka. Sahamnya dimiliki oleh sejumlah terbatas pemegang saham dan penjualan saham dilakukan secara pribadi oleh PT pribadi. PT tertutup memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, sahamnya itu tidak terdaftar pada bursa efek dan tidak tersedia untuk umum. Kemudian dipimpin oleh direksi yang dapat memiliki satu atau lebih anggota. Kemudian tidak memiliki kewajiban laporan yang luas, cukup melaporkan kepada otoritas pemerintah terkait dan pemegang saham.
Kemudian modal yang digunakan dapat bersumber dari dana pribadi saja, tidak harus melakukan pasar modal. Dalam sintesis, perbedaan utama antara PT terbuka dan tertutup itu tuh PT terbuka itu memiliki saham yang diperdagangkan secara publik dan memiliki kewajiban laporan yang lebih luas. Sedangkan PT tertutup sahamnya tidak diperdagangkan secara publik dan memiliki kewajiban laporan yang lebih terbatas. Oke, pertanyaan yang ketujuh, berikan penjelasan mengenai IPO perusahaan. IPO atau Initial Public Offering atau dikenal dengan juga penawaran saham perdana adalah proses pendaftaran saham yang dilakukan oleh perusahaan di Bursa Efek Indonesia atau BEI, menjadi penanda bahwa perusahaan tersebut telah menjadi perusahaan terbuka dan dapat diakses data keuangannya oleh publik, yang juga dikenal dengan istilah go public. Tujuan utama perusahaan melakukan IPO adalah untuk meningkatkan jumlah modal dan ekuitas perusahaan, sehingga perusahaan dapat memiliki kapital yang cukup untuk membiayai rencana kegiatan operasionalnya di masa depan, seperti ekspansi usaha, membayar utang, terus ada penambahan modal kerja, sehingga melakukan inovasi diversifikasi jenis usaha. IPO juga memberikan akses pendanaan yang lebih mudah dan jangka panjang, berbeda dengan pinjaman bank yang memiliki bunga dan tanggal jatuh tempo. Selain itu, IPO juga meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kapitalisasi pasar dan meningkatkan image perusahaan melalui kegiatan publikasi yang lebih luas. Nah, dalam proses IPO, perusahaan harus menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK, kemudian permohonan pencatatan saham kepada BEI atau Bursa Efek Indonesia. Dokumen yang diperlukan antara lain profil perusahaan, informasi tentang rencana IPO, underwriter, dan profesi penunjang. Terus kemudian ada juga pendapat dan laporan pemeriksaan dari segi hukum dari konsultan hukum, laporan keuangan yang diaudit, akuntan publik, dan lain-lain. Setelah persyaratan selesai, perusahaan dapat melakukan penawaran saham perdana dan menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia. Pertanyaan yang ke-8, jelaskan pasar perdana dan pasar sekunder dalam perdagangan saham. Oke, jadi yang pertama, pasar perdana dulu ya. Jadi pasar perdana itu adalah tempat di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicantumkan di Bursa Efek. Periode pasar perdana adalah ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor atau pemodal oleh pihak-pihak penerbit. Ciri-ciri pasar perdana yaitu yang pertama itu emiten menjual saham melalui perantara penjamin emisi. Kemudian yang kedua ada harganya ditetapkan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan pasar. Kemudian harganya bersifat tetap. Penawaran saham melibatkan notaris, akuntan publik, konsultan hukum, dan perusahaan penilai sebagai pihak-pihak yang memberikan rekomendasi atas suatu emiten. Kemudian tidak ada biaya untuk pembelian saham. Jangka waktunya itu pemesanannya terbatas. Penawaran saham ini juga bersifat terbatas waktunya. Oke, jadi kelanjutannya adalah pasar sekunder. Jadi pasar sekunder itu adalah kelanjutan dari pasar perdana yang tadi, oke. Jadi di mana efek yang sudah dicatatkan di Bursa Efek diperjualbelikan. Kemudian pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk menjual maupun membeli seluruh efek yang tercatat di Bursa Efek. Usai terlaksanakan penawaran pada pasar perdana atau IPO yang sudah dijelaskan tadi pada soal nomor 7. Kemudian transaksi pembeli dan penjualan efek pada pasar sekunder terjadi antara investor yang satu dengan investor yang lain, bukan investor dengan perusahaan. Nah, ciri-cirinya harga saham di pasar sekunder berubah-ubah atau fluktuatif dikarenakan adanya permintaan serta penawaran atas saham tersebut. Kemudian yang kedua, ada biaya transaksi jual beli yang dibebankan kepada para investor. Kemudian jangka waktu pemesanan tidak dibatasi. Yang ketiga, kegiatan transaksi di pasar sekunder dibuka untuk penjualan dan pembelian saham. Kemudian yang keempat, pemesanan saham di pasar sekunder dilakukan lewat anggota bursa. Uang hasil penjualan saham di pasar sekunder akan menjadi milik penjual atau sekuritas. Kemudian dalam sintesis, pasar perdana adalah tempat di mana efek-efek
metode perdagangan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di bursa efek. Sedangkan pasar sekunder adalah tempat di mana efek yang sudah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Kemudian pasar perdana memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan pasar sekunder, seperti harga yang tetap dan tidak adanya biaya transaksi. Kemudian sedangkan pasar sekunder memiliki biaya transaksi dan harga yang berubah-ubah. Oke, selanjutnya yang nomor 9, jelaskan bagaimana proses penyeleksian saham syariah. Proses penyeleksian saham syariah itu dilakukan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dengan menerbitkan daftar efek syariah atau DES. DES adalah daftar saham yang diperkirakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyelesaian saham syariah. Yang pertama adalah pengawasan. OJK melakukan pengawasan terhadap emiten dan perusahaan publik untuk memastikan bahwa kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang kedua adalah penelaahan. Penelaahan dilakukan secara hati-hati dan konservatif dengan memastikan keakuratan data yang digunakan. Penelaahan ini meliputi analisis keuangan, kemudian ada operasional dan reputasi perusahaan. Kemudian yang ketiga, kriteria. Kriteria yang digunakan dalam menyeleksi saham syariah meliputi saham syariah yang masuk dalam konstituen indeks saham syariah Indonesia atau ISSI dan tercatat selama 6 bulan terakhir. Kemudian saham syariah yang masuk dalam daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh OJK. Kemudian yang keempat, dari review. Nah, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Nah, yaitu bulan Mei dan November mengikuti jadwal review DES dan OJK. Kemudian yang kelima, pemilihan. BI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah dengan menjadi konstituen JI. Nah, konstituen JI 70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling liquid yang tercatat di BI. Kemudian yang keenam, perhitungan indeks. Nah, metode perhitungan indeks oleh ISSI menggunakan rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun dasar perhitungan ISSI. Nah, dengan demikian proses penyeleksian saham syariah dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati dan konservatif untuk memastikan bahwa saham-saham yang dipilih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oke, yang terakhir nomor 10, jelaskan mekanisme transaksi saham sesuai syariah. Mekanisme transaksi saham sesuai syariah di Indonesia dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam proses perdagangan efek. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan. Jadi yang pertama itu adalah pembukaan rekening. Nah, sebelum melakukan jual beli efek, investor harus membuka rekening dulu. Nah, rekeningnya itu dibuka di Bursa Efek Indonesia atau BI. Kemudian yang kedua itu tuh penyampaian order atau investor memberikan order untuk membeli atau menjual efek kepada anggota bursa. Kemudian yang ketiga ada pemrosesan order. Jadi anggota bursa itu memproses order dan mencari penjual atau pembeli yang sesuai dengan harga yang ditawarkan. Kemudian yang keempat ada pelaksanaan transaksi. Jika terjadi kesepakatan harga, maka terjadi jual beli di antara investor dan penjual. Kemudian yang kelima, proses clearing. Proses clearing dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi telah selesai dan tidak ada lagi sisa. Kemudian yang keenam, penjaminan dan penyelesaian transaksi. Penjaminan dan penyelesaian transaksi dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi telah selesai dan tidak ada sisa. Dalam mekanisme transaksi saham syariah, harga beli ditentukan oleh
melalui tawar-menawar yang berkesinambungan. Transaksi saham syariah di BI hanya memperdagangkan efek yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti reksadana syariah, saham, dan obligasi. Mekanisme transaksi saham syariah di BI juga memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak melakukan transaksi yang horor dan memastikan keakuratan data yang digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.